A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudara kaum muslimin wal muslimat, al-ikhwan wal akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari ini kita melihat penindasan penjajahan yang sangat bengis, sangat kejam di Palestina, tepatnya di jalur Gaza, terkhusus kepada saudara kita seiman dan seagama. Sebagai contoh ya, rumah sakit Al-Madani itu dibom, meninggal dalam seketika 500 orang. Sampai hari ini kalau kita buka di lamaan berita Al Jazeera dan lain sebagainya, itu yang meninggal hampir 4.000 sekian ratus orang. Ini artinya adalah musibah yang sangat besar sekali bagi kita kaum muslimin. Maka salah satu syariat yang diajarkan oleh Islam ketika terjadi sebuah musibah adalah kita melakukan yang namanya kunut nazilah. Nazilah itu bahasa Arab ya. Nazilatun artinya adalah sesuatu yang besar. Sesuatu yang besar, sesuatu yang krusial, sesuatu yang menghebohkan, itu bisa dinamakan di dalam bahasa Arab dengan nazilah. Maka kita yang berada di Indonesia, tidak semua dari kita mampu membantu dengan uang ataupun dengan fisik, bahkan minimal kita membantu dengan doa. Maka seyogianya kita belajar bagaimana tata cara kunut nazilah. Itu minimal adalah wujud iman kita yang paling minimal untuk saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, kaum muslim muslimat. Jadi kunut yang mungkin sering kita ketahui seharian kita tuh mungkin kunut subuh. Nah, karena memang madzhab Syafi'i itu kunut subuh. Tapi kunut nazilah ini seperti halnya sholat istisqa, sholat gerhana, karena jarang dilakukan. Banyak orang itu tidak tahu, ya kan? Atau karena tidak tahu itu mau melakukan tuh malu, ya, karena dia tidak tahu caranya bagaimana, akhirnya dia malu gitu kan. Lah, kami di dalam momen kali ini ingin berbagi ya tentang tata cara kunut nazilah yang insya Allah sesimpel mungkin, sehingga ikhwah semuanya tidak ada lagi yang malu ataupun merasa tidak bisa untuk melakukan kunut nazilah ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, ikhwan akhwat semuanya, landasan dasar kunut nazilah ini adalah hadis sahih ya, yang terdapat di dalam Sahih Imam Bukhari, di mana Nabi itu melakukan kunut nazilah itu hampir selama 1 bulan. Bagaimana bunyi kunut nazilahnya Nabi? Allahumma anjil walida ibnal walid wa salamata ibn Hishamin wa ayyash ibn Abi Rabi'ah wal mustad'afina bi Makkah Allahumma sdud wat ataka ala mudar Allahumma j'alha alaihim sinina ka sini Yusufa. Yang artinya di doa kunut Nabi nazilah yang sebulan tersebut, ya Allah, selamatkanlah Walid, selamatkanlah Hisham, selamatkanlah Ayyash, dan selamatkanlah Salamah bin Hisham. Tiga-tiga ini adalah kaum muslimin yang disandera. Jadi Nabi mendoakan agar mereka selamat dari sanderaan orang kafir. Kemudian Nabi mengatakan wal mustad'afin bi Makkah, ya Allah, selamatkanlah orang-orang muslim yang lemah yang di Mekah. Kemudian Rasulullah mengatakan Allahumma sdud wat ataka, ya Allah, kencangkanlah hukumanmu bagi Mudor. Mudor itu nama suku kafir yang membunuh para sahabat Nabi. Kemudian doa yang terakhir, Allahumma j'al alaihim sinina kasini Yusuf, ya Allah, jadikanlah kemarau seperti kemarau berkepanjangan yang terjadi di zaman Nabi Yusuf, yaitu kemarau 7 tahun ke atas. Jadi kalau kita analisa ya, doa Nabi di dalam kunut nazilah itu, pertama adalah mendoakan keselamatan, kedua mendoakan agar sabar orang-orang lemah, ketiga agar azab Allah turun bagi orang kafir, kemudian yang keempat
menspesifikasikan lebih detail lagi azab apa yang diturunkan. Jadi kalau misalkan ya doa tadi yang di Sahih Bukhari tadi kita ganti untuk Palestina misalkan, maka kita bisa mengganti seperti ini. Allahumma anjil muslimina fi Palestin wal mustad'afina fi Palestin. Allahumma shdud wat'ataka alal yahudil ghasibah waj'alha alaihim sinina kasini Yusuf. Nah, itu salah satu doa yang ada di Sahih Bukhari yang diucapkan oleh Nabi. Poin kedua, kunut doanya nggak harus itu. Kalau nggak bisa doa panjang, inti dari kunut itu dua. Ada pujian kepada Allah dan ada doa. Apa contoh pujian kepada Allah? Ya Rahman, ungsuril Palestin. Cukup. Wahai yang maha pengasih, tolonglah Palestina. Jadi wahai yang maha pengasih itu artinya adalah pujian, tolonglah Palestina artinya adalah doa. Jadi selama ada pujian dan ada doa, maka kunutnya sudah sah dan disunahkan di akhir. Itu ditutup dengan sholawat ala Nabi sebagaimana di dalam kunut subuh. Jadi poin yang pertama tadi para ikhwan akhwat sekalian, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, itu lebih kepada lafadz yang ada di hadis Nabi yang pernah Rasulullah SAW mengucapkan. Jadi kalau kita mampu mengucapkan itu sangat baik sekali. Allahumma anji al-muslimina fi Palestin wal mustad'afina fi Palestin. Allahumma shdud wat'ataka alal yahudil ghasibah waj'alha alaihim sinina kasini Yusuf. Itu kita seperti menjiplak doa yang Rasulullah ucapkan, kita ganti objek yang kita doakan. Tapi kalau tidak hafal, tidak apa-apa. Hadirin yang dimulakan Allah. Terus bagaimana sebenarnya cara melakukan kunut nazilah? Jadi kunut nazilah ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam Adhkar Nawawi dan disebutkan oleh Imam Ibnu Alan di dalam Futuhat Rabbaniyah Syarah Adhkar Nawawiyah. Jadi kunut nazilah ini disunahkan dibaca di setiap selesai sholat 5 waktu dan diucapkan atau dibaca dengan keras dengan tujuan agar makmum itu mengucapkan amin. Seperti itu. Nah, ini hikmahnya. Ada orang bertanya gini, Ustadz, bukankah doa yang paling mustajab itu doa pas sujud? Kenapa kunut nggak pas sujud saja? Ya kan? Karena sujud paling mustajab seperti itu. Nah, jawabannya adalah kalau kunut itu pas sujud itu tidak bisa diamini karena sujud itu doanya itu karakteristik doa pas sujud itu tuh sirron ataupun perlahan. Ya. Adapun pas i'tidal itu bisa diamini sehingga yang mengamini banyak orang sehingga kemungkinan diijabainya itu lebih besar. Nah, jadi kunut nazilah itu disunahkan bagi yang sholat jamaah ataupun sholat sendiri. Di setiap sholat 5 waktu setelah rukuk rakaat terakhir. Kalau maghrib rakaat ketiga, kalau isya rakaat keempat, kalau subuh rakaat kedua. Dibaca secara jahron agar diamini. Jadi walaupun sholat sendiri, kita tetap disunahkan untuk melakukan kunut nazilah ini. Yang penting apa? Yang penting ada nazilahnya. Nah, apa itu nazilah, ikhwah? Nazilah itu disebutkan contohnya. Saya bacakan ibarat ulama ya. Nazilatun amatun au khosoh. Baik itu musibah yang berupa musibah yang menyeluruh ya. Musibah yang menyeluruh artinya yang melanda seluruh negeri seperti yang dialami saudara kita di Palestina sekarang, ataupun musibah yang sifatnya parsial sebagian tetapi madorotnya menyeluruh seperti di penjaranya seorang ulama. Ulama ini walaupun sifatnya cuma satu orang, tapi karena di penjaranya itu bahayanya bisa berdampak pada umat, maka disunahkan kunut nazilah juga. Seperti juga adanya wabak seperti COVID kemarin, ya, atau adanya kohtun seperti kekeringan, atau adanya jarot seperti wabah yang melanda sawah-sawah. Itu semua disunahkan untuk kunut nazilah. Seperti itu. Jadi itulah kunut nazilah. Ternyata kunut nazilah itu simple, mudah, intinya ada permohonan kepada Allah dan ada doa dan pakai bahasa Arab karena ini ibadah di dalam sholat
itu pakai bahasa Arab. Kemudian yang terakhir, penting sekali ikhwah, terutama bagi para imam masjid. Sunnah kunut nazilah itu sebentar, pendek, tidak lama-lama. Justru kalau lama-lama itu malah tidak sunnah. Hadisnya ada di Sahih Bukhari. Su'ila Anas bin Malik. Sayyiduna Anas bin Malik itu ditanya sama muridnya. Aqonatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi subhi? Apakah Nabi SAW kunut pas subuh? Qala na'am. Jawabannya, iya, Nabi kunut pas subuh. Ditanya, qabla ruku' atau ba'da ruku'? Nabi kunutnya sebelum ruku' atau setelah ruku'? Sayyidina Anas mengatakan, ba'da ruku'i yasiron. Nabi kunut setelah ruku' dan kunutnya itu yasiron alias tidak lama-lama atau sebentar. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, kaum muslim muslimat sekalian, itu sedikit tentang kunut nazilah. Semoga yang kami sampaikan ini bisa kita amalkan bersama-sama, minimal menjadi wujud jihad yang sangat lemah sekali dari kita, yang sangat minimal sekali dari kita, tapi minimal bisa kita berkontribusi terhadap para mujahidin, para muslimin yang mustadafin yang berada di Palestina, wabil khusus di tanah jalur Gaza sekarang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Allahumma anjil muslimin al-mustad'afina al-mujahidina fi Palestin. Allahumma sdud wat'ataka alal yahudil ghasibah wal kafaratil mulhidin al-muharibin. Allahumma ij'alha alaihim sinina kasin Yusuf. Amin amin ya rabbal alamin. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.